Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Al-Mukarram Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Fiqhul Hadis Bapak Mahrus MA, dan juga kepada teman-teman saya kelas IH1. Saya Wahid Ahmadullah, NIM U2018-2047. Pada kesempatan perkuliahan hari ini saya diberi amanah oleh Bapak dosen untuk menjelaskan mengenai kontradiksi hadis. Dalam bahasa Arab biasanya dinamakan mukhtalaf al-hadis. Kontradiksi hadis di sini ada 3. Kontradiksi hadis terhadap Al-Quran, kontradiksi hadis terhadap hadis, kontradiksi hadis terhadap akal. Ada 3 madhab ulama dalam kontradiksi hadis. Yang pertama madhab ulama yang ketat, yang kedua madhab ulama yang longgar, yang ketiga madhab ulama yang moderat. Saya akan membahas sedikit mengenai madhab ulama yang ketat. Di antara ulama yang ketat, beliau adalah Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Imam Asy-Syafi'i ini termasuk atau dikategorikan sebagai ulama yang ketat dalam menyikapi sebuah kontradiksi hadis? Karena beliau dalam kitabnya hanya membahas pertentangan antara hadis dengan hadis, tidak membahas pertentangan antara hadis dengan Al-Quran. Yang kedua, madhab ulama yang longgar. Beliau adalah Imam Ibnu Qutaibah. Kenapa Imam Ibnu Qutaibah ini dinamakan atau dikategorikan sebagai ulama yang longgar dalam menyikapi sebuah kontradiksi hadis? Karena beliau dalam kitabnya membahas kontradiksi hadis itu cukup luas atau cukup banyak. Di antaranya membahas pertentangan antara hadis dengan hadis, hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis yang bertentangan dengan akal, dan juga hadis yang bertentangan dengan fakta. Yang ketiga, madhab ulama yang moderat. Menurut ulama ini ada 3 macam kontradiksi hadis. Yang pertama, kontradiksi hadis dengan Al-Quran, kontradiksi hadis dengan hadis, dan hadis dengan akal. Cara memahami kontradiksi hadis. Imam An-Nawawi dalam kitab mengatakan kontradiksi hadis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama dapat dikompromikan di antara keduanya, sehingga statusnya jelas dan bisa diamalkan kedua-duanya. Yang kedua tidak dapat dikompromikan. Jika kita mengetahui salah satunya adalah sebagai hadis yang nasikh, menghapus hukum sebelumnya, maka hadis ini yang dikedepankan atau bisa diamalkan. Jika tidak mengetahuinya, maka kita mengamalkan hadis yang lebih unggul atau yang lebih tarjih. Ada beberapa tahapan untuk mentarjih sebuah hadis. Menurut Imam Al-Hazimi ada 50 tahapan dalam mentarjih sebuah hadis. Namun diringkas oleh Imam As-Suyuti menjadi 7 tahapan. Yang pertama mentarjih iwal rawi, yang kedua mentarjih penerimaan riwayat, yang ketiga mentarjih mekanisme riwayat, yang keempat mentarjih waktu penyampaian riwayat, yang kelima mentarjih redaksi hadis, yang keenam mentarjih faktor eksternal, dan yang ketujuh mentarjih hukum hadis. Di sini saya akan membahas mengenai kontradiksi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama mengenai hadis badal haji. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, inna faridatan haji adrakat abi syaykhan kabiran la yasbutu ala rahilati afa ahajju anhu qala na'am haji anhu. Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji telah berlaku kepada ayahku yang telah tua renta. Ia tidak mampu untuk menaiki kendaraan. Apakah aku dapat menghajikannya? Beliau menjawab, ya, silakan kamu menghajikannya. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa orang itu bisa menghadiahkan pahala terhadap orang lain. Contohnya anak ini menghajikan orang tuanya dan pahalanya itu diambil orang tuanya. Sedangkan penjelasan hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa alaysa lil insanu illa ma sa'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dilakukannya. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan sebuah ibadah, ya orang tersebut itu yang mendapatkan pahalanya, tidak orang lain.
Itu menurut penjelasan ayat Al-Quran ini. Untuk mengetahui jawaban antara hadis dengan ayat Al-Quran ini apakah bertentangan atau tidak, di sini ada jawaban mengenai hal tersebut. Alasan hadis dengan ayat Al-Quran yang pertama, wa allaisa lil insanu illa ma sa'a. Huruf lam pada lafadz lil insan ini merupakan lam tamlik atau memiliki arti kepemilikan. Artinya manusia nanti tidak memiliki apapun berupa balasan dan pahala kecuali apa yang telah dilakukannya di dunia. Sedangkan redaksi dalam hadis itu menunjukkan bahwa manusia dapat menerima manfaat berupa pahala dari amal orang lain. Di sini ada perbedaan yang signifikan. Apa itu? Antara makna kepemilikan dan juga makna intifa atau manfaat. Kemudian hadis ini juga bertentangan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Falyawma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Artinya pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Maknanya hampir sama dengan ayat yang di atas. Namun di sini antara hadis dengan ayat yang barusan yang kedua maksudnya apakah bertentangan maknanya? Kita cek dulu jawabannya. Firman Allah ini berbicara dalam konteks kaum kafir. Maka pengertiannya adalah bahwa kaum kafir tidak akan dibalas dengan siksaan kecuali sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan sewaktu di dunia, yaitu perbuatan kafir dan durhaka. Sedangkan kaum mukminin itu tidak termasuk dalam kategori ayat ini. Begitu. Intinya ayat ini itu dikhususkan terhadap orang kafir, bukan orang mukmin. Begitu. Jadi tidak bertentangan. Kemudian yang kedua, kontradiksi hadis dan Al-Quran mengenai orang tidak masuk surga karena amalnya. Hadis di sini yang berbunyi, la yadkhula ahadul jannata bi'amalihi. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Di sini sudah jelas, seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Kita ambil contoh ketika ada seseorang yang melakukan ibadah salat wajib atau salat 5 waktu itu dilakukan secara berjamaah dan tepat waktu sekaligus dengan sunnah-sunnahnya, maka pahala orang tersebut sudah dianggap banyak. Namun dalam konteks hadis ini, pahala itu tidak bisa menjamin surga. Begitu. Jadi ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan hadis ini. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat Al-Quran ini menjelaskan ketika ada orang yang melakukan sholat 5 waktu atau melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka balasannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan ketika orang itu melakukan sebuah kebaikan, maka yang didapat adalah surga. Jika yang dikerjakan adalah kemungkaran, maka yang didapat adalah neraka. Namun tidak seperti yang dijelaskan oleh hadis di atas. Orang tersebut meskipun sudah mengerjakan sebuah amalan atau ibadah yang cukup banyak, maka amal dia itu tidak menjamin dia masuk surga. Jadi antara hadis dengan Al-Quran ini seakan-akan bertentangan. Untuk menyelesaikan hal tersebut atau menjawab hal tersebut, di sini ada jawabannya. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya menjelaskan bahwa huruf ba dalam ayat Al-Quran itu bermakna muqabalah atau muwa'adah, yang berarti balasan atau pengganti. Sedangkan dalam hadis tersebut huruf ba itu bermakna al-asbab, mempunyai arti penyebab.
maka amal tidak dapat diganti dengan pemberian balasan meskipun menjadi sebab mendapatkan balasan. Oleh karena itu, orang yang menduga bahwa ia sudah cukup dengan melaksanakan kewajibannya dan sunnah-sunnahnya dan tidak membutuhkan lagi ampunan dari Sang Tuhan, maka ia telah sesat. Kemudian yang terakhir, hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, yaitu doa Nabi SAW untuk orang kafir. Pada hadis Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari-nya meriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim, inna unasan akhbarun nabi bi anna qabilah dausan asyaddu adawatan lil muslimin fatalabu minar rasul ayyal anahum fada'iyar rasul Allahumma hdi dausan. Orang-orang menginformasikan kepada Nabi bahwa suku Dausan merupakan klan yang sangat memusuhi kaum muslimin. Mereka memohon kepada Rasulullah agar melaknat mereka. Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum Dausan." Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim boleh berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang kafir, sebab suku Dausan itu bukan muslim. Hal ini kontradiksi terhadap ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Dan janganlah engkau melaksanakan sholat untuk orang yang mati di antara mereka orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Jika dilihat dari makna antara hadis dengan Al-Quran itu bertentangan. Apakah ia bertentangan? Kita lihat dulu jawabannya. Dalam buku ini, ayat ini turun setelah Rasulullah mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu seorang pemimpin kaum Dausan, seorang non-muslim atau kafir. Maka seolah-olah kalau dilihat ini adalah sebuah teguran bagi Rasulullah SAW. Begitu. Ulama dalam menyikapi hal ini atau memecahkan masalah ini menggunakan metode kompromi, dan bisa ditarik kesimpulan orang muslim itu boleh mendoakan orang kafir ketika orang kafir itu masih hidup. Tujuannya agar apa? Agar orang kafir itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang kafir itu sudah mati, maka kita sebagai orang muslim itu tidak boleh mendoakan mereka. Begitu penjelasannya. Mungkin cuma ini yang saya bisa jelaskan terhadap jenang-jengan semua. Apabila ada pertanyaan mengenai pembahasan saya mencoba untuk menjawab semampunya. Begitu. Saya Wahid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.